Mengambil tutur hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Habib Muhammad Syafi'i bin Abdul Qadir bin Syarab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghafirah wa ayatihi al-mutakathirah wa salatu wa salamu ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirah wa ashabihi an-nujum al-zahirah. Amma ba'd, bersama-sama kita hormati dan muliakan segenap para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Para aparatur pemerintah mungkin hadir bersama kita, Bapak Lurah, Bapak RT, RW, wabil khusus yang saya muliakan ketua segenap pengurus daripada Masjid Nurul Jannah, dan tentunya juga yang sama-sama kita banggakan seluruh panitia yang ikut serta andil di dalam pelaksananya acara peringatan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dan mereka-mereka yang ikut andil di dalam terlaksananya daripada acara ini mendapatkan daripada keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka dan kita semua, para orang-orang tua kita, para sepupu kita, umur yang panjang, sehat wal afiat, kabul hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya para hadirin, mungkin agak terlambat kehadiran saya, tapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir dan duduk bersama-sama dalam rangka mengenang seseorang yang menjadi sebab segala kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, manusia yang menjadi sebab kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dia lain dan bukan, sosok itu adalah manusia yang kita peringati hari kelahirannya pagi hari ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita bukan hanya memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, tapi pagi hari ini juga kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, bahkan kelak nanti di akhirat, mengecualikan sebab daripada wujudnya nikmat tersebut adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu mengingat setiap kenikmatan yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhan yang Allah berikan kepada kalian, fahaddits, maka selalulah kalian sebut, selalulah kalian ingat. Itu adalah anjuran dari Allah agar kita selalu mengingat, menyebut setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita dapat kenikmatan harta mungkin, maka kita dianjurkan untuk selalu mengingat, bukan hanya mensyukuri. Karena banyak orang yang hanya mensyukuri, mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi pada hakikatnya setelah itu dia lupa.
Hakikat mensyukuri nikmat itu kata ulama tidak cukup dengan kalimat alhamdulillah, tapi dikatakan sarful abdi jami'i ma an'ama Allah bima khulika li ajli. Kriteria daripada mensyukuri nikmat itu kata ulama adalah sarful abdi jami'i ma an'ama Allah alaih. Seorang hamba mengekspresikan, menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia bima khulika li ajli. Untuk apa kenikmatan tersebut Allah hadirkan untuk dia? Kalau Allah berikan kenikmatan umur untuk apa? Allah hendaki nikmat umur itu untuk taat, maka mempergunakan umur dalam ketaatan itu bentuk syukur yang hakikatnya. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah, atau sampai pada hatinya kemudian ulang tahun, ya, bukan. Walaupun itu bagian daripada ungkapan rasa syukur, tapi hakikat syukur tidak sampai di situ. Karena banyak mereka yang mensyukuri daripada nikmat umur khususnya, kemudian berulang tahun pada hari yang sama, kemudian setelah itu dia lupa. Sementara hakikat daripada mensyukuri nikmat itu setiap saat kenikmatan itu tidak pergunakan untuk ketaatan, itulah hakikat. Andai kata, bukan andai kata, lahirnya Nabi adalah salah satu di antara sekian, bahkan sumber daripada seluruh kenikmatan yang hadir dalam diri kita. Kalau kita katakan nikmat iman dan Islam itu nikmat terbesar, ketahuilah nikmat itu tidak akan hadir pada kita kalau bukan jasanya Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad itu jauh lebih besar daripada kenikmatan iman dan Islam. Kenapa? Karena hadirnya iman dan Islam itu karena Nabi Muhammad. Hari ini orang melupakan, mengakui dan bahkan berbangga dengan keislamannya, tapi tak berbangga dengan kenikmatan yang Allah munculkan, bahkan menjadi sebab daripada kenikmatan yang dia banggakan itu lupa biasanya. Hari ini kita buktikan bahwa kita mensyukuri kenikmatan Allah, dan tidak ada kenikmatan melebihi daripada kenikmatan dilahirkannya bagi kita seorang manusia mulia yang sekaligus juga menjadi nabi kita, tapi juga membawa rahmat untuk kita, bahkan untuk alam semua. Bukankah Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali keberadaanmu atau diutusnya engkau rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Ingat, kita dituntut untuk mensyukuri kenikmatan setiap saat, untuk menyebut-nyebut setiap kenikmatan setiap saat. Sebagaimana dalam ayat yang saya potongan ayat terakhir dari surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Allah Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada permintaan umatnya, Nabi Musa itu diperintah atau disuruh oleh umatnya, "Wahai Musa, kami beriman kepadamu, wahai Isa, kami beriman kepadamu. Tapi tolong kau jadikan atau kau mintakan kepada Allah satu permintaan dari kami." Permintaan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Isa bin Maryam, "Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin." Kata Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, dan permohonan ini tercatat di dalam Al-Quran. Wa qala Isa bin Maryam, dan berkata Isa putranya daripada Sayyidatuna Maryam. Apa permohonannya kepada Allah? Allahumma anzil alaina, ya Allah ya Tuhan kami, turunkan kepada kami, kata Nabi Allah Isa, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Ini saya dengar masyarakat kan bawa hidangan ya. Apa hidangan? Satu nampan. Itu Nabi Isa diperintahkan, diminta oleh umatnya agar beliau memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Turun hidangan, ayam panggang. Jangan tak usah dibayangkan ayam panggang. Tak tahu zaman Nabi Isa udah ada ayam belum?
Yang jelas hidangan. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah turunkan hidangan dari langit. Dan mereka berjanji kepada Allah, kalau mereka dapat hidangan tadi, mereka berkata, takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, kalau kau kabulkan dan kau turunkan hidangan dari langit tersebut, kami berjanji, kami akan jadikan hari di mana diturunkan hidangan tersebut sebagai hari raya. Sebagai hari raya bagi kami, dan mereka berjanji juga bukan hanya sebagai hidangan atau hari raya bagi mereka. Takunu 'aidan li awwalina wa akhirina, akan menjadi hari raya bagi kami dan bagi orang-orang setelah kami. Itu janji mereka. Coba lihat, ulama mengatakan mereka berjanji kepada Allah, kalau diturunkan hidangan dari langit, itu mereka akan jadikan momen hari itu sebagai hari raya untuk mereka dan untuk orang-orang setelah mereka. Ulama mengatakan, adakah hidangan yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung daripada terlahirnya Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena kalau hidangan kan habis dimakan habis. Itu mereka berjanji kepada Allah akan mereka syukuri, akan mereka jadikan hari raya untuk mereka dan untuk orang-orang setelah mereka. Lah Nabi Muhammad, adakah hidangan yang lebih besar daripada Nabi Muhammad? Yang walau beliau sudah wafat, tapi syariat beliau, agama beliau terus berlanjut hingga akhir daripada zaman. Maka oleh karena itu, kalau sekelas mereka saja akan menjadikan hari raya karena baru diturunkan hidangan yang berupa makanan yang kalau dimakan kemudian habis, sementara Nabi Muhammad adalah hidangan paling terbesar untuk kita berumat ini. Kenapa? Allah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hidangan paling terbesar. Apa ayat tadi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kita harapkan dalam hidupnya adalah rahmat Allah, lawan kata daripada azab Allah. Kita kalau keluar kenapa oleh kiri dan kanan? Takut ditabrak. Ditabrak itu azab, karena tak menyenangkan, tak menyenangkan. Berarti yang kita harapkan keselamatan. Betul? Apa kemudian kita bikin acara ya, buat taruh, buat ini, biar apa? Ya, biar nanti kalau tak hujan semuanya berharap. Rahmat itu jauh lebih dari apa yang kita harapkan itu. Rahmatlah yang paling terbesar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad yang kemudian diucapkan oleh Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kalian semua itu masuk surga bukan karena amal kalian. La yadkhulu ahadukum al-jannah bi amali. Kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian tak akan masuk ke dalam surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apa juga engkau demikian ya Rasulullah? Walaupun aku. Padahal Rasulullah itu kami yang berkah berkala, mujahadahnya luar biasa. Tapi juga Rasulullah sadar diri bahwa masuk surga bukan dengan amalnya, bukan dengan bengkak kaki tidak banyaknya daripada tahajud ataupun berdiri di dalam salat, tapi dengan rahmat Allah, menunjukkan rahmat jauh lebih besar daripada amal ibadah yang kita lakukan. Betul? Karena amal saja tidak sanggup menjadikan kita masuk dalam surga kalau bukan karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu harus dikawal, rahmat Allah itu harus diundang. Salah satu mengundang rahmat Allah, taat beribadah, lakukan sholat, lakukan puasa, lakukan kebaikan, itu mengundang rahmat Allah. Haram bagi orang untuk mendapatkan rahmat Allah kalau dia ahli maksiat kepada Allah. Sholat tak pernah, puasa jarang-jarang, kebaikan tidak, zakat tidak pernah sama sekali, kebaikan tak pernah hadir. Kemudian berharap rahmat, mustahil. Nanti jangan pula karena hadis ini dari ada orang berpikir, oh ternyata masuk surga itu bukan dengan sholat, mulai besok digoreng. Nah, itu keliru. Karena untuk menjuluk rahmat itu, untuk mengundang rahmat itu ibadah hati. Kenapa Rasulullah katakan demikian? Biar kita tidak bangga kalau kita beribadah.
Karena banyak orang yang kemudian sombong dirinya karena banyaknya ibadah, dia lupa bahwa ibadahnya saja tak cukup. Kalau dia sombong, Allah murka, Allah tarik rahmatnya, sehingga tidak berhak dia untuk memasuki daripada surga Allah. Rahmat Nabi Muhammad itu dikatakan diutus dari alam dunia sebagai rahmat. Berarti nikmat yang paling terbesar adalah di saat dilahirkannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menuntun kita masuk dalam surga. Dari mana kita tahu salat, zakat, puasa, haji? Kalau bukan manusia yang kita terikat yang dilahirkan. Ini kadang-kadang yang kita lupakan. Sehingga seseorang masuk Allah katanya taat beribadah, tapi dalam sisi lain kadang-kadang ada sifat kekurangan ajaran kepada Nabi Muhammad. Padahal dia lupa. Yang dia anggap bahwa dia baik dengan keimanannya, iman yang ada dalam dirinya itu berkat Nabi Muhammad. Kalau dia melakukan kebaikan yang dia anggap itu baik, itu juga dengan Nabi Muhammad. Karena tidak satu pun uswah, contoh teladan yang baik kecuali sumbernya Nabi Muhammad. Makanya Imam Busiri rahimahullah mengatakan wa kulluhum min Rasulillahi multabisun. Semua itu diambilnya daripada Rasulullah. Semua kemuliaan, bahkan kemuliaan para nabi, para rasul, mukjizat-mukjizatnya itu semuanya diambil daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya semua mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu itu semuanya ada, bahkan lebih daripada Nabi Muhammad. Nabi Musa bisa berbicara. Nabi Musa, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Nabi Muhammad itu hewan yang bicara dengan dia. Nabi Musa ngajak dialog, paham hewan. Atau bahkan benda mati itu bisa berdialog dengan Nabi. Karena ada satu riwayat ketika Nabi kemudian sebelum dibuat mimbar, kemudian Nabi itu kalau ceramah atau khutbah Jumat, beliau nyendernya di tiang masjid yang kebetulan waktu itu pelepah kurma. Berpegang Nabi SAW. Ketika salah seorang di antara sahabat kemudian punya inisiatif, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat mimbar? Rasulullah menyetujui, karena alasannya dia agar lebih terdengar lantang kepada yang di belakang, karena posisi mimbar lebih tinggi. Di saat jadi mimbar tersebut, kemudian Rasulullah berpindah. Yang sebelumnya dia nyender berpegangan kepada tiang masjid yang terbuat dari pelepah kurma, beliau sudah pindah ke mimbar. Di saat Rasulullah pindah ke mimbar, maka tiang daripada kurma yang masjid tersebut menangis. Kalau Nabi saja yang mendengar itu biasa, karena memang Nabi memiliki mukjizat. Ini yang benar, semua sahabat yang ada dalam masjid itu mendengar tangisan itu. Sehingga mereka mencari-cari di mana di antara orang seperti seorang anak meringit kepada ibunya. Sahabat tidak tahu sumbernya. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar, kemudian Rasulullah pegang. Rasulullah bisikkan, yang diantaranya dikatakan, kalau engkau mau, aku jadikan, kata Rasulullah, engkau mimbarku di surga. Atau aku tetap pakai engkau, tapi kelak nanti engkau tak jadi sebagai mimbar di surga. Ternyata dia pilih untuk menjadi mimbar Nabi di surga. Mulai itu tak terdengar lagi. Kalau Nabi Musa mukjizatnya bicara dengan hewan itu lebih daripada roh. Lah, batang kayu ini dah mati, dah kering. Makanya kata Imam Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multabisun. Semua kemuliaan, semua mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu, itu sumber kemuliaan tersebut adalah Nabi Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillahi multabisun, gharqan minal bahri aw rashfan minad diyami. Di dalam kitab Maulid Sentuh Duram itu ada potongan kalimat di mana Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak satu pun akhlak kebaikan yang ada di atas muka bumi ini kecuali kebaikan tersebut diambil dan bersumber daripada zainil wujud Sayyidina Muhammad SAW. Semua kebaikan itu sumbernya Nabi kita Muhammad.
Maka oleh karena itu hadirnya Nabi Muhammad apalagi plus menjadi kebanggaan buat kita karena kita sebagai umatnya. Ini anugerah yang paling besar yang wajib bagi kita untuk kita syukuri. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada mereka dan dengan rahmat yang Allah berikan kepada mereka, maka dengan anugerah dan rahmat ini falyafrahu, maka berbahagialah kalian, kata Allah. Ulama tafsir di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini yang Allah anjurkan agar kita berbahagia dengan rahmat tersebut adalah Sayyidina Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah yang di awal tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti rahmat yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kita dianjurkan untuk berbahagia akan Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang membahagiakan bukan hanya kelahiran Nabi Muhammad, tapi seluruh yang berkaitan dan berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang tua kita mengajarkan bukan hanya merayakan Maulid, bukan. Semua yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad mereka rayakan. Mereka berbahagia. Islam merah. Termasuk tahun baru Islam. Dan itu adalah tahun baru daripada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini orang kadang-kadang lupa ketika tahun baru Islam, kemudian enggan, bahkan tak usah, tak ada, tak pernah diajarkan Nabi. Tapi giliran orang tahun Masehi ikut, aneh juga. Kalau pas tahun hari raya tahun baru Islam itu banyak dalilnya. Entah karena dia tak menyumbang, atau karena memang dia menganggap bahwa ini satu perbuatan yang tidak ada gunanya, sehingga dia katakan tidak ada itu karena Nabi tidak ada tahun baru Islam. Nah, tapi aneh ketika tahun baru Masehi, Masya Allah, kalau diminta sumbangan paling besar. Padahal bukan kita tidak menerima tahun baru Masehi, bukan. Silakan kalau mau. Selagi tidak ada hal-hal yang mendatangkan keharaman di sana, tapi kan rata-rata kalau pemuda-pemuda kita yang merayakan kan lebih cenderung kepada hal-hal yang maksiat, ngumpul-ngumpul tak jelas. Tapi kalau kita rayakan, silakan. Tahun baru Masehi, silakan kalau kita rayakan. Selagi tidak bertentangan, dan Islam tak pernah menolak adat istiadat selagi adat dan istiadat tersebut selaras dengan aturan Allah dan aturan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang tidak demikian kita menyikapi. Padahal kita dianjurkan cara kita mensyukuri daripada kenikmatan Allah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, sekali tidak ini berbangga akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaligus biar kita sadar bahwa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berkat Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini dapat kemuliaan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di dunia bahkan sampai di akhirat kita dapatkan kemuliaan. Kata Rasulullah SAW, "Nahnu al-awwalun al-akhirun, al-akhirun al-awwalun." Kita ini kata Rasulullah SAW, al-akhirun al-awwalun, orang yang paling akhir. Karena umat yang paling ujung umat Nabi Muhammad. Tak ada umat lagi. Jangan pernah berharap nanti ada umat setelah umat Nabi Muhammad. Tidak ada. Umat Nabi Muhammad juga sudah akhir. Tapi kata Rasulullah, al-akhirun, umatku nanti walaupun akhir munculnya, tapi mereka adalah al-awwalun. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengetuk daripada pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Tak diperkenankan oleh Allah satu pun umat nabi-nabi terdahulu masuk ke dalam surga sebelum kita umat Nabi Muhammad. Bukankah ini tanda bahwa kita dimuliakan oleh Allah? Tapi kita harus ingat, kemuliaan ini kita dapatkan bukan karena ibadah kita. Apa sanggup ibadah kita kemudian menjadikan kita semacam itu? Dapat kemuliaan. Karena umat-umat Nabi yang lain
itu ibadahnya jauh lebih dahsyat dari kita. Umur panjang, ibadah banyak. Kalau nak mengandalkan ibadah, mereka yang berhak seharusnya masuk surga paling dulu. Tapi kenapa kita yang dikatakan Rasulullah? Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita kata Rasulullah adalah umat paling akhir, tapi kita adalah orang yang pertama masuk surga. Setelah para nabi, tidak ada satu umat pun yang diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Ingat, kemuliaan ini kita dapatkan bukan karena kita, tapi karena kasih sayang dan rahmat Allah kepada kekasihnya Muhammad SAW. Sehingga kita ini kecipratan. Nah, logikanya begini, Pak. Kalau kita berkawan sama, saya contohkan dunia ya, biar cepat paham. Kalau saya pergi ke suatu tempat atau Bapak pergi ke suatu tempat dengan bupati, nah, Bapak akan dapat keistimewaan sebagaimana yang didapatkan bupati. Tak mungkin. Walau supir bupati, mana supirnya? Tak mungkin makannya sama dengan kita. Supirnya padahal tuh. Kenapa dia dapat kemuliaan? Pasti ditanya orang. Tak mungkin nanti. Karena mereka khawatir suatu saat nanti Pak Bupati nanya, supir kemana? Udah makan belum Pak? Macam mana ini? Itu kan supir saya. Kalau di dunia saja ada orang yang perhatian dan kita memperhatikan orang karena ada hubungan dengan orang yang kita hormati, sama halnya dengan kita yang kiamat kelak nanti. Kita dapat kemuliaan itu karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kita tak akan diberikan Allah kemuliaan itu walaupun Allah tahu kita ini berapa ibadah kita. Tapi karena ikut kita dalam rombongan Nabi Muhammad sehingga fasilitasnya pun sama dengan fasilitas Nabi Muhammad. Sepaling tidak walaupun rendah dikit tapi tetap dimuliakan. Kan logikanya begitu. Tak mungkin orang pengawal bupati kemudian makannya dengan lain. Tidak mungkin. Walaupun mejanya beda, menunya beda, tapi tak tahu bedanya dengan yang undangan biasa. Kan begitu. Sama dengan Nabi Muhammad. Kita dapat prioritas kelak nanti masuk dalam surga pertama bukan karena amal kita. Yang Allah lihat itu Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah sudah berjanji kepada Nabi Muhammad bahwa Allah akan berikan segala sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Wahai Muhammad, aku kata Allah akan berikan kepadamu apa yang engkau suka. Tidak ada satupun manusia yang diberikan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Seolah-olah Allah berkata, Muhammad kalau minta aku setuju. Saya tanya, ada dari antara kita yang dapat wahyu kemudian kalau minta aku ya Allah setuju? Ada? Kadang-kadang walaupun kebaikan Bapak kita minta belum tentu Allah berikan. Tapi Allah berjanji buat Nabi kita Muhammad SAW, wa la sawfa yu'ti rabbuka fatardah. Kalau nanti wahai Muhammad, apapun kau minta aku itu. Bahkan di dunia saja apapun yang Allah minta, apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad Allah suka. Saya gambarkan sedikit. Dulu kiblat kita itu bukan Ka'bah. Tahu kiblat kita dulu? Baitul Maqdis. Itu dulu. Dan itu berlalu sekian lama. Ini kronologis kenapa kok pindah ke Ka'bah? Dan kita tahu. Dulu Baitul Maqdis, kemudian pada akhirnya pindah ke Ka'bah. Nabi Muhammad satu ketika bukan tidak setuju dengan ketetapan Allah, bukan. Yang namanya minta kan boleh. Yang boleh itu maksud. Minta dia boleh. Syarat itu sama dengan permintaan. Terlepas nanti dilaksanakan dan tidak, namanya juga punya syarat. Nabi itu kurang suka kiblat itu searah dengan Baitul Maqdis. Bukan tidak suka dengan ketetapan Allah, tapi melihat bahwa arah Baitul Maqdis itu satu arah dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Searah itu kiblatnya dengan orang Yahudi itu. Nabi itu kurang suka. Dan Nabi itu memang paling tidak suka dengan orang Yahudi.
Dalam segala hal Nabi itu selalu membedai orang Yahudi. Andai kata ada orang Yahudi tersebut melakukan kebaikan di mata Islam, ini kok baik, tetap Nabi walaupun ambil contohnya tetap dibedakan. Saya contohkan satu. Orang Yahudi itu kalau dulu sama dengan kita dalam hal ungkapan kebahagiaan. Kalau mereka dapat anak, mereka bahagia. Mereka potongkan kambing. Kalau bahasa kita akikahkan. Orang Yahudi dulu begitu. Hanya itu kalau dapat anak lelaki. Karena bagi orang-orang terdahulu itu kalau dapat anak perempuan dianggap hina. Tapi kalau dapat anak lelaki itu mereka potong onta, potong kambing. Kalau bahasa kita akikah. Karena Nabi ini melihat bagus. Kalau dalam bahasa Islam mensyukuri nikmat, karena lahirnya anak itu nikmat. Sehingga kalau dipotongkan kambing, disedekahkan sebagai ungkapan rasa syukur baik. Tapi Nabi tetap tidak mau ikut seperti persis mereka. Makanya dalam hadis yang berkaitan dengan akikah dikatakan, innal yahud ta'uqu 'anil ghulam wa la ta'uqu 'anil jariyah. Rasulullah menceritakan orang Yahudi itu, kata Rasulullah, mengakikahkan untuk anak laki-laki mereka. Wala ta'uqu 'anil jariyah, tapi kalau anak perempuan mereka tidak akikahkan dengan Nabi. Kemudian apa kesimpulan yang diambil oleh Nabi agar ini tetap bisa dilakukan Nabi karena dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah, tapi Nabi tak ingin sama dengan Yahudi. Apa kata Rasulullah? Fa'uqu 'anil ghulam bikabshin wa 'anil jariyah bikabsyah wahidah. Maka akikahkanlah wahai kalian para sahabatku untuk anak laki-laki 2, untuk anak perempuan 1. Orang Yahudi untuk anak lelaki 1, perempuan tidak. Itu Nabi itu selalu berbeda. Termasuklah dalam hal ini Nabi tidak suka. Minta kepada Allah, ya Allah, kalau bahasa kitanya, mohonlah jangan arahkan kiblat ini satu arah dengan kiblat orang Yahudi. Tempat ratapan mereka itu dapat Nabi, tidak suka Nabi. Lama memang baru dijawab oleh Allah. Sehingga Nabi seringkali menengadahkan pandangan atau muka beliau ke arah langit, menunggu kabar dari malaikat macam mana jawaban atas permintaan. Dan apa yang dilakukan Nabi itu ternyata dipantau oleh Allah. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, kami kata Allah melihat engkau seringkali mengadahkan kepalamu ke arah langit. Tuh, Nabi itu. Kegelisahan Nabi saja diperhatikan, diceritakan oleh Allah. Pada lian naga qiblatan tarzaha. Dan kami kata Allah, wahai Muhammad, akan arahkan kiblat sesuai dengan yang kau sukai. Nabi mintanya kan? Arahkan. Coba lah. Kalau kita minta dengan Allah maksud gitu. Yang diminta ini bukan rezeki, bukan. Yang diminta ini kiblat barang. Hari ini jangan lupa kemudian aku jadi Nabi minta, ya Allah, udah lama bosan dah ada kiblat ini, ubah sedikit bisa dah. Tak bisa. Itu hanya Allah berikan kepada kekasih Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan arahkan kiblat itu sesuai dengan apa yang kau sukai, wahai Muhammad. Bukankah ini anugerah? Sehingga semua gerak-gerik Nabi Muhammad termasuk permintaan Nabi Muhammad selalu diridhai oleh Allah. Bawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Jika demikian kata Allah, arahkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Sampailah saat ini dan hingga detik ini kiblat kita adalah Masjidil Haram. Ketahuilah itu adalah permohonan daripada Nabi kita Muhammad yang diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah berjanji akan bahagia dengan Nabi Muhammad, sama di akhirat kelak nanti. Sehingga aneh kalau ada orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad kemudian tidak bahagia dengan sesuatu yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Padahal semua ibadah kebaikan yang kita lakukan, Bapak-bapak, itu tidak akan pernah dinilai di hadapan Allah kalau tidak dikaitkan dan dihubungkan dengan Nabi Muhammad.
Allah langsung mengajarkan kepada kita, taatmu kata Allah kepadaku, cintamu kepadaku tak kuterima kalau tidak melalui jalur kekasih Muhammad SAW. Bukankah Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, katakan kepada mereka, kalau mereka mengaku bahwa mereka cinta kepadaku kata Allah, maka syaratnya, jalannya adalah fattabi'un, ikut daripada jalan Nabi Muhammad. Sama dengan begini, Pak. Nah, kalau ada apa dengan saya, atau ada hajat dengan saya, baik itu uang atau kepentingan apa, langsung ada dengan ini, langsung saya. Pasti kan ada kemuliaan. Beliau saya punya. Maka kalau ada kekurangan uang, kekurangan apa, kekurangan ini, langsung hadap, tidak usah hadap ke saya, kata bos. Kepada seseorang. Bukankah orang yang saya katakan demikian itu dapat kemuliaan? Sama. Allah katakan, umat manusia, kalau kalian mengaku cinta kepadaku kata Allah, cintamu baru kukabulkan dan baru kuterima kalau ikut nih kekasihku Muhammad. Kalau kita sadar ayat itu, maka kita akan berupaya bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Karena kalau mendekatkan diri langsung kepada Allah, tapi ingkar kepada Nabi Muhammad, tak akan diterima. Dan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, kalau kita dekatkan diri kita kepada Allah melalui Nabi Muhammad, jalurnya cepat, dan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan hari ini banyak orang yang menjauhkan kita dari Allah, tapi tidak langsung. Tak langsung dia katakan, bapak-bapak, tidak selesai dah. Baik. Bagaimana tadi? Ya. Pak. Tadi bagusnya agak buat hujan juga. Ya. Jalurnya itu Nabi Muhammad. Hari ini orang ingin menjauhkan kita dari Allah, tapi tak secara langsung. Bang, hari ini kalau ada orang mengatakan tidak boleh sholat, kira-kira reaksi kita, tak boleh sholat, masjid dilumpuhkan, paham Pak? Orang kemarin cuma bukan dilarang sholat, cuma jaraknya saja, itu banyak orang tak terima sudah. Betul? Betul. Ini apa sih? Aja lah. Kalau ada orang puasa Ramadan, tak ada. Kira-kira apa reaksi kita? Pasti tidak terima. Tapi orang tahu, karena kalau itu dilakukan ya orang tidak akan terima dan akan terjadi hal-hal yang mereka tidak inginkan. Tapi mereka pintar, musuh-musuh Islam ini. Mereka jauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melalui daripada penjauhan terhadap Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ini dulu orang-orang orientalis yang menganalisa ayat ketimbang kita. Kita ayat itu kita baca bertahun-tahun, tapi kadang-kadang tak pernah kita analisa. Mereka ini mereka analisa walaupun tujuannya untuk bukan kebaikan, tapi justru untuk Allah katakan, untuk menjauhkan seseorang dari Allah itu cukup menjauhkan dari Nabi Muhammad. Hari ini cara orang untuk menjauhkan kepada Nabi Muhammad jalannya banyak. Atas nama agama boleh, doa ada maulid itu cara-cara menjauhkan kita umat dari Nabi Muhammad. Sehingga judulnya maulid tidak ada, dibawa sahabat. Zaman sahabat ada maulid, kita kan berpikir, apalagi memang tak pernah baca sejarah. Kalau baca sejarah itu memang tak ada maulid itu zaman sahabat. Zaman tabi'in ada? Tidak ada. Baru ada zaman tabi'in.
Kan begitu tuh. Judul-judul biasa di video tuh. Nah, ada maulid. Kalau kalian menganggap bahwa maulid itu baik, apakah kalian lebih baik dari sahabat? Laukana khairan lasabaquha. Mereka bawakan lagi hadalilnya. Kalau itu adalah kebaikan, niscaya sahabat-sahabat itu lebih jauh dari kalian. Kalau maulid itu baik, Bapak-bapak, seharusnya sahabat. Karena tidak ada kebaikan yang luput dari sahabat kecuali mereka itu pelakunya, baru kita. Kalian menganggap maulid baik, tapi sahabat tak melakukan. Apakah kalian menganggap diri kalian lebih baik dari sahabat? Kita kalau ditanya itu kan yang juga apalagi kita. Betul? Kan begitu biasanya. Tapi kita punya jawaban sebenarnya. Nah, pertanyaanmu itu salah. Pertama, pertanyaannya salah. Di zaman sahabat memang tak ada maulid. Sekarang apa sih maulid? Bisa jadi mereka yang berkata demikian itu makna maulid itu tidak tahu. Maulid ulang tahun. Siapa bilang maulid itu ulang tahun? Bukan. Maulid itu adalah ungkapan kebahagiaan akan lahirnya Nabi Muhammad. Jangan disamakan, walaupun mungkin secara umumnya sama, tapi beda. Ulang tahun hidup sini, maulid ada hidup sini. Kenapa sahabat tak melakukan? Bukan takarannya. Kemudian kalau memang baik, sahabat masih melakukan. Nah, sahabat itu selalu bahkan hari-harinya berbangga dengan Nabi. Kalau gitu setahun sekali, cuma namanya bukan maulid. Maulid itu apa sih? Maulid kan pembacaan sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Surat janji, dibagi, maulid dia ulame. Itu kalau Bapak lihat, pujian kepada Nabi Muhammad, cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, termasuk akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu dimuat di dalam kitab-kitab maulid yang tadi itu. Lah sahabat tidak melakukan maulid, tidak perlu. Kenapa? Karena akhlak Nabi Muhammad bisa dilihat langsung. Orangnya ada, Pak. Orangnya itu ada. Hidup dengan sahabat. Buat apa merayakan maulid? Orangnya ada. Maulid itu sejarah Nabi. Dan mereka itu bukan hanya sejarah. Langsung melihat makan Nabi macam mana, minum Nabi macam mana, mukjizat Nabi di depan mereka. Kita umat yang datang yang belakangan butuh untuk menggali sejarah Nabi, melihat langsung tidak bisa. Syukur-syukur dicatatkan oleh ulama kemuliaan Nabi, sehingga kita tahu ya Allah, Nabi itu mulia, Nabi itu hebat, akhlaknya hebat. Dari mana tahu? Dari riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh ulama di dalam kitab-kitab maulid. Apa salahnya kita melakukan itu? Sahabat tak melakukan bukan karena pertimbangan baik dan tidak, bukan. Tak perlu dari mereka maulid, karena orang yang di maulid ada di depan mereka. Tak perlu maulid. Jadi bukan itu pertanyaannya. Kalau memang baik paslah di dalam sahabat melakukan itu. Tak perlu mereka melakukannya. Yang perlu kita ini loh, orang-orang setelah kita ini. Itu perlu sejarah Nabi Muhammad. Karena saya katakan tadi, orang ingin menjauhkan dari Allah, mereka melalui jalur menjauhkan mulai dari Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada lagi kecintaan kepada Nabi Muhammad. Padahal syarat kecintaan kepada Allah harus ikut Nabi. Lambat laun kalau kemudian sudah tidak ada dalam dirinya kepada Nabi Muhammad, kemudian luntur pengagungan kepada Nabi Muhammad, berarti secara tidak langsung jalan kebahagiaan mulai tertutup. Karena Allah katakan orang-orang yang beruntung itu yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad 4 cirinya. Ini bukan saya katakan, tapi ini potongan dari ayat Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuran ladzi unzila ma'ahu. Allah katakan ulaika, mereka 4 golongan ini humul muflihun, orang-orang yang beruntung.
Dengarkan. Yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, orang yang memiliki 4 kriteria ini, Allah katakan dia orang beruntung. Bukan saya penceramah yang mengatakan, bukan Nabi bahkan yang mengatakannya, tapi Allah langsung yang mengatakan. Alladzina amanu bihi, yang pertama. Siapa orang-orang yang beruntung yang ada kaitan dan hubungan dengan Nabi? Orang yang beriman kepada dia. Dia siapa? Nabi Muhammad. Ingat, orang yang beruntung, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Karena keimanan kita kepada Allah baru dianggap sah kalau kita mantap keimanan kepada Nabi Muhammad. Allah sudah ajarkan dalam setiap ibadah kita, sholat diantaranya. Allah tidak terima sholat kita, Bapak, kalau kita tak menyebut dalam tasyahud akhir wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Bahkan kalau kita tak bersolawat tak diterima. Ini menunjukkan keagungan Nabi Muhammad luar biasa. Ibadah sholat yang merupakan penyembahan diri kita kepada Allah, itu baru Allah terima kalau bisa dalam ibadah tersebut kau bawa kekasih Muhammad. Kira-kira besok kalau bapak sholat tasyahud akhir tidak baca sholawat, sah sholatnya? Tidak. Padahal hubungan kita dengan Allah perlulah dibawa Nabi Muhammad. Demikian Allah mengajarkan kepada kita. Kalau hubunganmu mau diterima kepadaku kata Allah, kau sebut kekasih Muhammad. Beriman, hari ini mulai betul nih Bapak. Hati-hati, ada pemahaman-pemahaman yang secara tidak langsung menjauhkan, mulai merontokkan, mulai mampu memudarkan hubungan keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Padahal kata Allah, orang yang beruntung pertama orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya mempercayai Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan. Tidak sampai di situ. Beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah percaya dengan seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ucapan, kata-kata, sikap, semuanya wajib kita imani. Baru-baru ini kan kita melihat ada orang yang mengingkari daripada hadis Nabi Muhammad. Orangnya alim, dia punya titel MA, luar biasa ya. Ini yang ngomong baptis 1 itu MA. Dia katakan hadis Nabi Muhammad yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, itu perlu diteliti. Ini bukan fitnah lah. Ini sudah ada di video. Sebagian mungkin tidak nonton. Hadis yang mengatakan siapa yang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga, itu perlu diteliti keabsahan hadisnya, kemudian perlu dikaji ulang. Masa sih masuk surga dengan ucapan begitu katanya? Ini tidak saya kurangi dan saya lebih. Berarti mulai tak percaya atau mulai menyaksikan ucapan Nabi Muhammad. Al-Imam Ibnu Ishaq, Al-Imam Ishaq Ar-Rahawi mengatakan orang yang menyaksikan, mengingkari hadis yang datangnya dari Nabi yang disepakati akan kesahihannya, maka dia telah keluar dari Islam. Hati-hati, mengingkari hadis Nabi. Kita kadang-kadang mengingkari hadis Nabi ini karena tak cocok dengan logika. Selalu jadi ukuran kita akal. Ini orang sama. Kenapa saya katakan dia mengukur dari logika? Dia kata gini, itu kan tak masuk akal. Berarti orang ini mempertimbangkan hadis Nabi ini dengan akal. Hati-hati Pak, yang model gini udah banyak. Pak, udah banyak nih di universitas sudah banyak nih. Orang-orang liberal ini sudah banyak sekarang. Jadi tidak usah terlalu heran, tapi perlu waspada. Jadi pandangkalah akidah, pandangkalah keimanan. Padahal Allah sudah katakan, kalau kalian menjadi orang yang beruntung yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, pertama beriman kepada Nabi Muhammad, menerima semua yang datang dari Nabi Muhammad. Kalau itu benar keabsahannya, sesuai atau tidak dengan akal kita, wajib untuk kita terima. Ini orang ingkar. Masa kayak Doraemon katanya,
Ada lagi masa kayak surat bin Salatin masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah. Ini saya jawab panjang. Singkatnya, dia berarti mengira bahwa ucapan kalimat la ilaha illallah itu ucapan yang siapapun bisa mengucapkan di saat akhir hayatnya. Karena dia pikir dia hafal. Bapak kita semua hafal la ilaha illallah. Hafal. Arti kalau kita ikut pemikiran orang ini berarti tenang. Bisa jadi bapak di salat. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah. Makanya itu tak terima akan mereka. Masa masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah? Betul. Masuk surga bukan dengan ucapan itu. Masuk surga bahkan bukan dengan amal. Tadi sudah di depan sudah katakan. Masuk surga dengan saya tanya, adakah di antara kita yang menjamin di saat akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat itu? Kalau kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir daripada umur kita, itu rahmat Allah. Berarti kalimat atau kebiasaan kita mengucap la ilaha illallah itu rahmat, bukan sesuai akalan kita, sehingga dianggap remeh kalimat itu. Berat, banyak kita menyaksikan atau dengar dari orang. Dia orang Islam, ibunya Islam, bapaknya Islam, dia sendiri pribadi Islam, hidup di lingkungan Islam. Entah apa yang dilakukannya kesalahan, sehingga Allah kunci mulutnya. Padahal dia hafal dari kecil kalimat la ilaha illallah, tapi dia tak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak kita lihat, tidak mudah. Bisanya kita mengucapkan itu rahmat Allah. Ini orang paham, padahal pintar, tapi cara mengkajinya lemah. Karena hebat dia. Dia kira bahwa mengucapkan itu karena dia hafal. Berarti kalau begitu, berarti ketika ada pertanyaan munkar dan nakir di dalam kubur, aman tak kita? Bapak hafalkan saja yang dibacakan talqin. Man buka Nabi, Allahu Rabbi, wa Muhammad Nabi, wal Quran imam, wal muslimin wal muslimat ikhwani. Kalau bapak hafal itu aman mati. Berapa banyak yang kena pungkal malaikat dulunya hafal dia. Karena kebiasaan kita itu mengucapkan itu, menjawab itu bukan karena hafalan. Hafalan ini di dunia. Di saat orang wafat, bahkan menjelang wafat, akal tak main sudah. Yang menggerakkan kita itu semua amal ibadah kita. Akhirnya orang beranggapan seperti itu, sehingga dia anggap bahkan dia remeh dan kalimat la ilaha illallah. Ini orang kalau tak taubat, dapat saya bersaksi dalam masjid ini. Kalau tidak taubat tadi, kalau tidak taubat, karena dia telah menghinakan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini su'ul khatimah. Yang bicara bukan saya, kata ulama. Orang yang diantara an-bidin wa yasta'dik bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang main-main dengan agama, mengolok-olok, merendahkan, meremehkan daripada ajaran syariat Nabi, yuhsa su'ul khatimah. Yang Allah berikan akhir hayatnya su'ul khatimah. Ada orang yang terlahir Islam, tapi Allah tak berkenankan kalimat la ilaha illallah terucap dari bibirnya. Betul? Bukan hanya ketika sakaratul maut, belum sakarat dan dicabut oleh Allah nikmat la ilaha illallah. Dan terutama juga ada orang yang murtad. Viral. Ada orang murtad viral. Ada kan? Ada, perlu saya sebut namanya? Coba nih. Nah ada jaminan terlahir Islam, orang tua Islam, murtad. Kita itu hidayah memang Allah, bukan otoritas kita. Tapi kalau kita ambil sebabnya Bapak, coba kita lihat histori orang ini. Histori itu arti perjalanan 2 tahun, 1 tahun sebelumnya. Ini orang saya lihat dalam videonya kerap kali menghinakan syariat Nabi Muhammad. Bapak saya coba lihat historinya, video-video dulu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sebelumnya. Ini orang yang kerap menistakan, meremehkan. Allah tak suka itu.
Allah hati-hati, jangan pernah meremehkan syariat Nabi Muhammad atau hal-hal yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Karena yang tak suka bukan Nabi Muhammad, tapi Allah yang tak terima. Allah cabut keimanan, apa modalnya nanti? Iman sudah tercabut, berarti legalitas dia menjadi umat Nabi Muhammad sudah tak ada, sudah dihapus dalam catatannya. Padahal legalitas inilah yang kita harapkan kelak nanti, bukan amal ibadah kita. Kita bangga, kenapa terlalu pede? Karena ada pembela kita. Siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad, masih tercatat dalam legalitasnya. Ini orang legalitasnya sudah dicabut, sudah pindah kakak. Nah, orang sudah pindah kakak, mana masuk? Pindah kakak. Mau pindah kakak? Coba-coba ini nikmat besar dari umat Nabi Muhammad. Dibela Nabi Muhammad pada akhirat. Saya ingin sampaikan ini biar kita berhati-hati, karena orang-orang macam ini akan banyak bermuncul di akhir ini. Bahkan mohon maaf, difasilitasi, dibesarkan di media. Karena tak banyak modal untuk merusak Islam ini. Cukup dengan orang-orang yang berdiri gini dimunculkannya. Karena banyak modal. Modal media saja. Hati-hati ya. Hati-hati. Kemudian yang kedua, pokoknya habis yang 4 ini akhir lah. Kenapa kayak? Masih 3 pak, tenang. Masih 3 jam. Alladzina amanu bihi. Arti orang-orang yang dapat jaminan kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung tadi. Yang pertama orang yang beriman kepada Nabi. Ini semuanya ada hubungan dengan Nabi. Biar kita nanti ini menghukumkan diri kita, hikmah dari maulid ini, bagaimana cara kita mengambil hubungan kepada Nabi agar kita jadi orang yang beruntung sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Pertama, beriman kepada Nabi. Yang kedua, wa azzaruhu, orang yang memuliakan Nabi. Ini juga dalil bagi orang. Kalau ada orang menganggap memuliakan Nabi itu sempat berlebihan, bahkan dilarang oleh Nabi sendiri, ini keliru. Karena biasanya orang bawa hadis, la tatruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam. Kalian itu hadir maulid Nabi memuliakan Nabi. Nabi kalian 14 abad yang lalu melarang kalian untuk mengangkat, untuk kalian memuliakan dia. Apa kata Nabi? La tatruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam. Kata Rasulullah, jangan agung-agungkan aku sebagaimana halnya orang-orang Nasrani mengagungkan Isa ibnu Maryam. Kok kalian hadir maulid? Kok kalian buat maulid? Katanya mengagungkan Nabi Muhammad. Loh, Nabi kalian dulu melarang dalam hadisnya, jangan kalian mengagung-agungkan aku. Jangan. Kalau ada orang seperti itu, jangan malah hadisnya. Kalian dari maulid apa? Kami mengagungkan Nabi. Nabi kalian itu 14 abad yang lalu melarang kalian. Kenapa? Ada hadisnya sahih. La tatruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam. Kata Rasulullah, jangan agung-agungkan aku, jangan mulia-muliakan aku sebagaimana halnya orang Nasrani mengagungkan Isa putranya Maryam. Sahih kan? Sahih. Itu kalau diberikan ke kita, hadisnya sahih, lebih maulid. Cuma kata ulama, memang hadis itu larangan Nabi. Cuma jangan hanya ambil larangannya, karena Rasulullah sudah memberikan batasan yang tidak boleh dari yang dilarang oleh Nabi, mengangkat mengagungkan Nabi itu apa? Rasulullah sudah berikan, sebagaimana orang Nasrani mengagungkan Nabi itu Nabi tak mau. Kalau pengagungan itu sampai seperti orang Nasrani mengagungkan Isa ibnu, kan diberi batasannya. Sekarang saya tanya lagi, bagaimana orang Nasrani memuliakan, mengagungkan Isa ibnu Maryam? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah?
Waqalatin Nasara Isa bin Maryam. Orang Nasrani itu berkata Isa itu putranya Waqalat Nasara Isa bin Allah. Kan gitu. Orang-orang Nasrani berkata bahwa Isa itu anaknya Allah. Mengagungkan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tak boleh. Jangan kalian agungkan aku. Kalau pengagungan kalian itu seperti orang-orang Nasrani mengagungkan Isa ibn Maryam. Kalau kita tanya macam mana orang Nasrani mengagungkan Isa ibn Maryam, mereka beranggapan bahwa Isa itu Tuhan, anak Tuhan. Sekarang saya anggap Bapak ketika menghadiri maulid atau memuliakan Nabi Muhammad, atau Bapak berkata atau beranggapan atau berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu anaknya Allah? Hah? Kan tidak. Selagi tidak dilarang. Kecuali Bapak hadir maulid, ini Muhammad anak Tuhan, itu baru dilarang. Karena yang dilarang di dalam hadis ini, pengagungan sampai pada tingkat mendewa-dewakan atau mengaku daripada Nabi Muhammad itu sebagai anak Tuhan, dan tidak pernah dalam keyakinan kita mengaku itu. Allah mengajarkan kita agar kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kita, kalau menjadi orang beruntung harus ada dalam diri kita mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan kemuliaannya, mengagungkan syariatnya, bentuk mengagungkan daripada Nabi Muhammad. Ya, ini yang kita lakukan bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau dianggap berlebihan, Bapak, tidak seberapa pengagungan kita ini. Berapa yang kita keluarkan untuk merayakan hari kelahiran Nabi? Sedikit. Tapi sepaling tidak kata bahwa kita mengagungkan daripada Nabi Muhammad. Yang ketiga, lidah agak gelisah, baru agak panas. Makanya saya langsung potong. Yang ketiga, orang yang beruntung kata Allah yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Setelah yang kedua, yang pertama alladzina amanu bihi, yang kedua wa azzaru bihi, yang ketiga wa nasaruhu, orang yang membantu perjuangan Nabi Muhammad. Kita semua bisa masuk dalam kelompok yang ketiga ini. Yang pertama masuk sudah memuliakan Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kita orang yang masih suka maulid, masih suka membesarkan hal-hal syiar Islam yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad, baik itu Isra, perjalanan Isra beliau, itu bentuk kita mengagungkan, dan itu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, dan perlu kita jaga itu. Karena hari-hari ini banyak orang yang ingin merusak hubungan itu. Biar apa? Biar kita tak masuk ulaika humul muflihun. Cuman bawahnya caranya agama, sehingga banyak orang tertipu. Keyakinan ini harus tanam ya Bapak. Ketika kita memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu mengajarkan biar kita muliakan Nabi Muhammad. Saya pernah sering berkali-kali saya katakan, baik yang tersurat di dalam Al-Quran atau bahkan yang tersirat. Yang tersurat banyak sekali ayat ketika Allah menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad, betapa Allah mengajarkan kepada kita agar kita memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad. Coba lihat ketika Allah berkata kepada para sahabat di dalam Al-Quran Al-Karim, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi kalian. Perintah ini kalau bukan perintah dari Allah, cara kita memuliakan Nabi, perintah untuk apa namanya? Allah katakan, wahai sahabat, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi kalian. Itu berarti Allah ingin mengajarkan bahwa muliakan Nabi Muhammad. Memanggil volume suara saja tak boleh lebih besar. Dalam ayat lain Allah katakan, la tad'u ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum li ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu jadikan panggilan kalian kepada Nabi sebagaimana panggilan kalian dengan sebagian yang lain. Allah tak mau.
Apalagi model kita Pontianak nih, Muhammad tinggal mat-matnya, Abdullah tinggal dor-dornya. Oh tenang. Andai kata pada saat itu Nabi Muhammad dipanggil dengan Muhammad saja, Allah tidak mau, tidak suka. Padahal Muhammad itu panggilan nama Nabi Muhammad. Tapi Allah tidak mau. Bukankah itu cara Allah mengajarkan kepada kita agar memuliakan Muhammad? Pak, siapa bupati ya? Bukan kita nih. Bupati itu siapa namanya? Pak Muda, Pak Hendrawan. Karena itu nama beliau kan. Kira-kira kalau saya panggil dengan nama itu boleh? Boleh, karena nama dia. Tapi kan tidak ada Pak. Muda Hendrawan, jadi apa yang salah dari ucapan saya? Namanya Muda Pak Miji, Gubernur. Miji, boleh saya panggil itu? Boleh, tapi tidak ada. Betul, karena dia atasan kita kalau dalam urusan apa kenegaraan kita. Dia punya jabatan, yang jabatannya membawahi kita, yang harus kita hormati. Allah itu begitu. Manggil Muhammad tak boleh. Padahal namanya. Bukankah ini cara Allah mengajarkan agar kita memuliakan? Kita di dunia kok panggil orang kok Pak Tuan, Nabi Muhammad kok tak boleh. Kok nampak sedikit Sayyidina saja dimasalahkan. Padahal Sayyidina itu adalah ungkapan panggilan kebesaran. Sayyidina itu kan Tuhan. Nah, kita boleh buat agung silakan. Allah yang kita banggakan. Bukan Nabi Muhammad kok tak boleh. Bukan aneh. Allah ajarkan itu. Coba lihat dalam Al-Quran. Ini yang tersirat, tadi yang tersurat, yang tersurat. Carikan kepada saya satu pun ayat ketika Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan namanya. Tidak ada. Kalau Allah menyebutkan Nabi Muhammad dengan ungkapan Muhammad, itu bukan bentuk panggilan. Bentuk panggilan itu wahai, biasanya kan kita. Coba, ketika Allah manggil Nabi Allah Adam, Allah katakan ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah, wahai Adam, langsung namanya. Bertempat tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Zakaria, ya Yahya khudil kita berdikwah, wahai Yahya, langsung namanya. Ya Musa, ya Ibrahim. Pernah dengar ayat ya Muhammad? Tak ada. Kalau ayat menyebutkan nama Nabi Muhammad, kan itu bukan panggilan. Maka Muhammadun aba ahadin, itu bukan panggilan, itu ikhbar, pemberitahuan. Tapi kalau panggilan, Allah dalam Al-Quran tidak pernah memanggil nama Muhammad dengan panggilan Muhammad. Bukankah itu cara Allah mengajarkan kepada kita agar kita memuliakan, membesarkan Nabi Muhammad? Allah pada panggil Nabi Muhammad itu selalu dengan titelnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai para nabi, wahai nabi dan Nabi Muhammad, ya ayyuhan rasul, wahai rasul. Coba lihat, Allah mengajarkan. Sekarang dianggap orang salah kalau kita memuliakan Nabi Muhammad. Allah ajarkan itu. Macam mana orang sekarang? Makanya hati-hati jaga itu. Alhamdulillah kita ini adalah orang-orang yang insya Allah dan dalam hati kita tetap akan memuliakan Nabi Muhammad. Jaga ini Pak. Tugas kita hanya menjaga. Ini sudah mantap sudah. Ini modal buat kita kelak nanti. Dan inilah yang dijamin oleh Allah. Orang yang dalam hatinya ada pengagungan kepada Nabi Muhammad, yang dalam ayat tadi wa hasaruhu ulaika humul muflihun. Yang kedua yang ketiga wa hasaruhu, yang ingin saya jelaskan tadi. Orang yang beruntung yang ketiga yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, orang yang menolong perjuangan Nabi Muhammad. Bapak Ibu kita semua, Bapak punya potensi untuk menjadi penolong agama Nabi Muhammad. Yang jabatan dengan jabatannya,
Tidak harus ustaz. Jadi tugas untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad ini bukan harus ustaz. Dan kalau ustaz semua pun tak jadi juga. Ini acara kita nih. Kalau semua ustaz yang ngurusnya tak jadi. Nah, dengan tak paham sistem nih. Segelintir ustaz yang paham sistem nih. Sistem nih, sedikit. Memang harus ada. Dan sudah digambarkan di zaman Nabi. Nabi itu anak buahnya, kalau kita bahasakan, lengkap. Yang ahli ini ada, yang tukang syair ada, yang bagian ini ada, sehingga lengkap. Ahli ekonomi hebat. Walaupun sebenarnya Nabi itu ahli. Biar apa? Biar semua bergerak. Ada yang ahli perpaketan, Salman Al-Farisi, itu asli paket tuh. Kalau nak buat paket, sangat buat paket dengan Salman. Nah, kita ini tak sama, bagaimana? Cuma dia sudah tak ada. Jadi di dalam peperangan Khandaq kan, Rasulullah tidak bersedia wahai Salman, bagaimana caranya? Buat paket tadi itu, pembuatan paket itu pendapat Salman yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ajarkan, agar untuk kebaikan agama ini tidak hanya cukup ustaz. Nanti besok-besok itu kan urusan ustaz, urusan kita, hancur pak. Semua hanya sesuai dengan kapasitas bidangnya. Yang agama, yang bagian ini. Kalau turun sampah, mantap jadinya. Ustaz mungkin arahkan dari hal agamanya, yang dari hal umumnya mungkin ada yang sama. Jadilah kita menjadi pejuang Nabi Muhammad. Seorang ibu, dia tuntut anaknya, bapak tidak perhatikan, itu jadi perjuangan Nabi Muhammad. Kita harus punya perhatian bagaimana syariat Nabi Muhammad ini tetap harus ada dalam keturunanku sampai nanti berjalan. Ya caranya kita kenalkan mereka, kita beri pendidikan agama. Kita kenalkan mereka dengan syiar-syiar yang mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, sama dengan halnya maulid ini. Kita harus keluarkan waktu kita. Maulid dengan acara 1 minggu, 1 tahun, 1 hari. Harus kita keluarkan, memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, sehingga nanti beliau ini jadi kenangan sekaligus jadi pelajaran buat mereka. Karena kalau tak dini hari kita mengenalkan anak-anak kita yang pendidikan agama, hari ini saja kita sebagai orang tua merasa berat melihat anak-anak kita tantangannya luar biasa. Bagaimana kalau kita wafat, kemudian mereka bagaimana mereka menghadapi dunia ini yang fitnah luar biasa. Tapi tak perlu terlalu kecil, betul. Ini gambaran juga agar kita termotivasi. Caranya bagaimana? Ayo hidupkan SPPA, kenalkan anak kita. Urusan dunianya kita dukung, tapi urusan agama juga kita perhatikan. Hari ini kadang-kadang kita lebih kepada urusan dunia, urusan agama lupa. Sehingga nanti belum kita meninggal dunia, di akhir sudah hayat kita, di penghujung daripada usia kita sudah dikecewakan anak-anak kita. Mereka berlari, melantang di depan kita, padahal kita lagi mempertahankan nyawanya sekali-sekali. Sedih lah. Kenapa mereka lakukan itu? Bisa jadi salah kita, karena dulu tak pernah kita ajarkan dia ngaji. Mereka juga bingung, bapak, sabar, berharap bapak dalam hatinya karena mungkin tak mampu berucap lagi, mungkin adalah yang hantar aku dengan suara Yasin. Apa yang dibaca anak tak bisa Yasin? Anak tak bisa Yasin. Bukan dia sibuk mencari bagaimana untuk Yasin, kita baca tentang paling kita hantar. Karena kata Imam Ibnu Abbas, orang yang dalam keadaan sulit, kalau dibacakan surah Yasin, yassarallahu amrah, Allah mudahkan urusannya, termasuk urusan sakaratul maut. Imam Ibnu Abbas tuh, makanya orang-orang dulu kalau sakaratul maut biasanya diantar dengan surah Yasin. Bukan tradisi, bukan beralat, karena ada perkataan dari sahabat Ibnu Abbas, orang yang dalam kesulitan apapun, termasuk sakaratul maut, kalau sulit, hantar dengan surah Yasin, maka Allah mudahkan urusannya. Ini yang ngaji Yasin, anak-anak kita tahu. Bukan dia berebut di mana surah Yasin, dia berebut di mana sertifikat anak bapak. Oh iya, kalau kita mengerti, hati-hati.
biar sebelum tak kecewa lagi kita di masalah lagi berikan tanamkan berikan. Sekolah kan tinggi urusan dunia, tapi jangan lupa tanamkan agama, kenalkan mereka kepada agama. Nah, jadilah pembantu daripada agama Rasulullah. Kita semua punya potensi, yang jabatan dengan jabatannya macam mana. Nah, ini bagian di antara membantu perjuangan. Karena ini bagian dari syiar. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagung-agungkan tanda-tanda kebesaran Allah, bukankah kelahiran Nabi Muhammad itu tanda kebesaran Allah? Orang yang mengagungkan, memuliakan tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya sebagaimana yang kita lakukan pada siang ini, kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu bagian daripada ketakwaan dalam hati. Maka bersegeralah orang-orang dulu, Masya Allah, partisipasinya kalau untuk acara-acara keagamaan. Karena yang mereka lihat bukan tentang dunia, tapi tentang bagaimana mereka hidup adil di dalam mensiarkan agama Rasulullah SAW. Jika mereka berbondong-bondong dan uang dengan uang yang berpikiran dengan berpikiran, semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, wattaba'u alladzi unzila ma'ahu, orang yang bahagia, orang yang beruntung kata Allah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad di penutup daripada ayat ini yang keempat kata Allah, wattaba'u alladzi unzila ma'ahu, orang-orang yang ikut kepada an-nur, cahaya yang Allah turunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa cahaya itu? Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu benar. Walaupun hari ini juga banyak orang-orang yang mulai mengingkari Al-Quran, tidak mengingkari ayatnya langsung, tapi mulai mengingkari cara berpikir tentang Al-Quran. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Oleh orang yang tadi menolak hadis Nabi itu, ternyata ayat ini pun dikoreksi juga sebenarnya. Ya Allah, luar biasa lah. Hati-hati, Pak. Dikatakan al-yawma, ayat ini perlu dikaji ulang. Ayat sudah diulang Pak. Ini waktu tempat saya ini Allah saya terpilih. Biar saya kena ajar. Kurang ajar ini orang. Udah tua, Pak. Berteriak lagi. Hati-hati Pak ya. Ini lagi bilang nih. Ayat ini Pak, saya ngomong gini demi Allah, bukan karena saya ngada-ngada. Saya semuanya ada bukti. Ustaz, mana yang Ustaz katakan bahwa orang ini menolak ayat ini? Ada video yang saya simpan. Karena saya tidak mau juga kemudian dituduh orang kemudian ini ngada-ngada. Nah, saya simpan yang video ini. Nah, dia katakan ayat ini perlu dikoreksi ulang. Kenapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama. Yang dimaksud agama itu bukan agama. Tidak ada agama sempurna itu. Aku tak keluar dari Islam orang yang menjadi. Allah katakan sempurna, dia katakan Tuhan. Ini yang Allah siapa? Dia. Coba lihat. Dia katakan apa? Yang dimaksud agama di situ itu bahwa telah sempurna Nabi Muhammad itu untuk mengajarkan, menebarkan, mendakwahkan syariatnya. Bukan agama yang sempurna. Agama itu tidak ada sempurna. Kenapa dia katakan tidak sempurna? Karena kalau agama itu kan baku Pak. Bahasa mereka itu mereka menganggap agama itu baku. Salat begini, ini begini, hukum ini begini. Sementara zaman kita berkembang. Nah, kalau sempurna berarti tidak boleh lagi dong. Nah, ada jual beli online, tidak boleh. Karena di zaman Nabi tak ada jual beli online. Ada, COD ada, tidak ada. Nah, itu yang membuat dasar mereka berpikir bahwa agama itu perlu dikembangkan. Dikembangkan memang perlu, tapi bukan berarti bahwa agama itu kurang. Dasar-dasarnya sudah sempurna. Pengembangannya tinggal kita, kalau bahasa kita buat rumah, fondasinya sudah mantap.
Masalah sekat yang mau dilintang, nah, itu kan perempuan rumah. Nah, cat model rumah kita yang gede-gede Pak. Tahun ini model rumah catnya yang lebih kena warna ini. Oh, semua tidak cat kan begitu. Nah, nanti model terasnya model gini kan setiap tahun berbeda tuh Pak. Rumah itu enggak terasnya ganti. Boleh, sama. Selagi tidak lari dari kaidah-kaidah agama, boleh dikreasi namanya di model-model ini. Nah, ini masjid, judulnya kan masjid lah. Masalah nanti bentuknya, ornamennya, modelnya itu macam mana, boleh. Dan bukan berarti kemudian mengubah masjid, mengubah agama, bukan. Fondasinya masjid. Kalau nak ikut zaman Nabi, ini tak boleh, harus pakai 40. Kan begitu. Itu ada orang dikreasi. Ya, orang ini sudah mengingkari buku Bapak. Hati-hati. Maka Al-Quran, ingat, tidak ada pegangan. Dalam hadis sebagai penutup saya, kata Nabi, "Inni ta'ibu fikum bersakale." Wahai umatku, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara berat. Sakale. Kita masak bihi dan khotib lupa di abadah. Tapi perkara itu kata Rasulullah, kalau engkau berpegang teguh kepada duanya, aku yakin kepada Rasulullah, dan khotib lupa di abadah. Selama-lamanya engkau tidak akan pernah tersesat. Jadi kalau kita nak pegang dan ada kekhawatiran, ya Allah, anak aku nanti nikah, macam mana dia nanti daftar. Nanti dia pegang dan buat sejadah. Hanya tugas kita berpegang teguhlah dengan kedua tadi. Karena Rasulullah katakan kita masak bihima lan tadillu ba'di abadah. Kalau kalian berpegang teguh kepada kedua ini, selamanya kalian tidak tersesat. Yang pertama kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Tadi orang yang ikut kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, maka dia akan jadi orang yang beruntung. Kemudian yang kedua wasunnati, sunnah. Dalam riwayat lain wa ikrati ahli baiti, riwayat Imam Muslim itu mengatakan wa ikrati ahli baiti. Sunnah itu adalah Rasulullah. Sunnah menjalankan. Karena di akhir daripada dunia ini yang paling rawat itu sunnah Nabi. Nanti sunnah Nabi yang kita lakukan ini Pak, karena mulai jarang diminati. Karena orang sudah jauh dari Nabi Muhammad tadi, sehingga tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bukan. Lama-lama satu kesunahan itu kalau kita kerjakan dianggap orang aneh. Yang ngomong bukan saya, karena Nabi SAW Bada'atin ghariban wa sayaqulu ghariban. Agama itu dulu mulainya aneh, gharib. Wa sayaqulu ghariban. Hati-hati kita Nabi. Nanti di penghujung zaman itu agama ini pun kembali asal yang dulunya aneh. Agama ini di penghujung nanti juga akan aneh. Tapi Rasulullah berikan berita gembira. Apa berita gembira? Qatubba lil ghuraba alladzina yuhayyuna ma amatan nasu min sunnati. Kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh nanti. Siapa mereka yang dianggap aneh? Alladzina yuhayyuna sunnati ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan daripada sunnahku sementara orang lain mati terhadap sunnahku. Maka kita yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu, itu nanti kelak kan dianggap aneh, Pak. Kalau orang maksiat tidak, tapi kalau dianggap melakukan sunnah hari ini, Masya Allah, pakai sombong, Pak. Ada orang yang aneh, loh, bahkan bagus. Nanti ada masanya pakai sombong dianggap aneh, ada. Nanti. Tapi jangan itu alhamdulillah belum, dan mudah-mudahan tidak kita alami. Andai kata itu memang harus terjadi, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan. Jadi itu intinya Bapak Ibu rahmat Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maulid buat mengajarkan kita, pertama agar selalu ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Karena apapun yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, maka Allah akan ridho itu. Sebaliknya, semakin jauh kita dari Nabi Muhammad, jangan berharap untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, karena Allah
Allah sudah memberikan syarat orang yang dekat dengan aku kata Allah harus melalui jalur kasih Muhammad SAW. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu ada hubungan dengan Nabi Muhammad. 4 hal tadi sebab tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Selalu beriman, menjaga keimanan kita kepada Nabi Muhammad, selalu menanamkan, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad, kemudian berupaya membantu perjuangan Nabi Muhammad, dan keempat, menjaga dari amanah atau mukjizat yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan amanah itu yaitu Al-Quran sebagai bekal bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berada di dalam 4 golongan tersebut sehingga kita layak untuk mendapatkan apa yang Allah katakan di akhir ayat tadi, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.